Kalian mau nggak performa kalian di gym jadi lebih konsisten? Kalau mau, hindarin beberapa hal ini. Pertama adalah terlalu banyak makan sebelum nge-gym. Ketika kalian makan nih, tubuh kalian itu akan masuk ke mode mencerna. Dan beberapa dari kalian mungkin akan ngerasa energinya turun atau biasa kita sebut dengan crash. Belum lagi, makanan yang banyak di perut itu harus kalian barengin dengan core bracing. Jadi solusinya kalian bisa untuk jarakin 90 sampai 120 menit antara makan sama waktu gym kalian. Kedua adalah kalian minim pemanasan. By the way, pemanasan yang baik itu sebenarnya nggak harus lama-lama kok. Salah satu fungsi dari pemanasan itu adalah untuk menaikkan detak jantung kalian. Beberapa pemanasan itu juga bisa untuk melatih motor pattern atau keahlian kalian dalam gerakan tersebut. Jadi pas lagi latihan, form atau gerakan itu nggak kerasa aneh. Jadi next, coba untuk pemanasan yang cukup, yang menaikkan detak jantung dan melatih motor pattern untuk mempersiapkan kalian dalam latihan di gym. Menurut gue sekitar 5-15 menit pemanasan itu udah cukup. Kalau misalkan terlalu lama juga ngabisin waktu kalian. Yang ketiga itu adalah lawan dari poin yang pertama, yaitu adalah kalian terlalu lapar. Beberapa orang itu mungkin bisa aja untuk ngelakuin fasted training atau latihan dengan perut kosong. Tapi beberapa orang, contohnya gue, kalau misalkan lapar banget sebelum nge-gym itu malah bisa mengganggu performa latihannya. Dan ini akan kerasa banget untuk kalian yang punya penyakit MAH. Jadi solusinya, kalau kalian mau nge-gym tapi belum makan dan waktunya mepet, bisa untuk mengkonsumsi karbohidrat yang cepat diserap tubuh. Contohnya paling simpel roti. By the way, jangan lupa join Academy Fitness, akses belajar fitness paling mudah. Latihan pakai dumbbell aja bukan berarti kalian nggak bisa punya badan bagus. Kalian harus lakuin beberapa hal ini. Pertama, progresikan beban kalian. Kunci utama dari perkembangan otot itu adalah progressive overload. Jadi pasti kalian harus untuk menambah repetisi atau bebannya. Ini salah satu alasan kenapa gue saranin beli dumbbell yang bebannya variatif dan bisa berat. Kedua, gerakan kalian itu harus kreatif. Kelemahan dari dumbbell adalah pilihan gerakannya akan terbatas. Jadi kalian ya harus terima dan coba untuk lebih kreatif lagi. Misalnya dengan mainin sudut badan atau dumbbell kalian biar resistan profilnya berbeda. Ketiga adalah investasi ke equipment lain yang bagus. Memang pakai dumbbell selama konsisten pasti bisa membuahkan perubahan. Tapi pada suatu titik mungkin kalian akan jenuh atau udah stuck. Di sini kalian bisa memutuskan untuk coba latihan lain seperti mungkin calisthenics, pergi ke gym, atau mungkin kalian nabung untuk beli equipment yang lain untuk menambah variabilitas kalian. Jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan banyak upload konten ke sana. Aduh, chest gue gak gede-gede nih. Gimana ya latihannya? Pertama, coba untuk ganti rep ranges atau rentang repetisinya dulu. Mungkin selama ini kalian angkatnya terlalu berat sampai formnya jadi kurang optimal. Coba bisa turunin bebannya dan fokus ke gerakan yang lebih terkontrol. Mungkin juga selama ini kalian pakai beban yang terlalu ringan. Jadi malah berhenti karena pedes dan bukan karena muscular failure-nya. Kalau kondisinya seperti ini, kalian bisa naikin bebannya dan main di repetisi yang lebih sedikit. Kedua, coba untuk ganti gerakannya. Mungkin selama ini kalian pakai gerakan yang udah lama nggak diganti sampai akhirnya ada plateau atau stuck. Kalian bisa modifikasi sedikit gerakan kalian, misalkan dengan lebar pegangan, lebar stance, atau ganti sekalian gerakannya. Yang ketiga, tinggal tambahin set atau frekuensi. Kita udah sering lihat hasil dari riset yang menunjukkan jika volume itu mempunyai korelasi yang kuat dengan hipertrofi atau pembesaran massa otot. Jadi kita bisa untuk naikin jumlah set per minggunya. Dengan catatan, form dan kualitas per setnya tetap bagus. Jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan banyak upload konten ke sana. Ini cara untuk ningkatin mobilitas pinggul sekaligus bangun otot bokong kalian. Salah satu faktor penting yang jarang orang perhatikan adalah rotasi pada pinggul. Hal yang kita inginkan untuk mobilitas dari pinggul adalah kemampuan pinggul untuk bergerak relatif satu sama lain. Mirip seperti saat kita berjalan. Gerakan bokong yang kalian bisa lakukan adalah kickstand RDL dengan dumbbell. Berdiri dengan dua kaki dalam posisi satu depan dan satu di belakang seperti ini. Pegang dumbbell di sisi yang lain. Kalau latihan yang kanan, berarti kalian pegang di yang kiri. Tumpuan berat ada di kaki yang depan, khususnya pada midfoot atau bagian tengah dari lengkungan kaki kalian. Mundurkan bokong ke belakang dengan posisi pinggang tetap lurus. Berhenti sebelum pinggang kalian melengkung. Kalau bokong dan paha belakang kalian ketarik, berarti itu sudah oke. Dengan gerakan ini, kita bisa membangun otot bokong sekaligus melatih aspek rotasi dan pergerakan relatif pada pinggul kalian. Jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan banyak upload konten ke sana. Teknik paling sederhana untuk nurunin berat badan itu adalah restriksi makanan atau membatasi makanan. Tapi pernah nggak kalian denger metode substitusi? Dalam
konteks diet atau pola makan, substitusi itu berarti kita mengganti salah satu makanan dengan yang lainnya. Kalau kita mau turunin berat badan, berarti kita ganti makanan ke yang lebih rendah kalori, tapi ukurannya ya kira-kira sama. Contohnya, kalian bisa ganti nasi putih jadi nasi porang, atau ganti ke ubi, atau ganti ke kentang rebus. Kalau misalkan kalian mau naikin berat badan, ya lawannya. Kalian ganti ke makanan yang lebih tinggi kalori, tapi dengan volume yang lebih kecil atau yang sama. Dengan kita pakai teknik substitusi dalam penurunan berat badan, kita kenyang bisa lebih lama, kita bisa makan dengan kalori lebih sedikit, tanpa kita kelaparan banget, karena ukurannya kan mirip-mirip. Menurut gua, teknik substitusi ini sangat-sangat bagus kalian gabungkan dengan metode-metode yang lainnya juga. Karena sekali lagi, strategi penurunan berat badan yang paling efisien dan efektif itu adalah strategi yang effortnya paling minim. Dengan pakai teknik ini, kalian nggak usah terlalu overthinkingin soal hitung-hitungan, atau kalian bisa untuk jadi lebih enjoy lah. Kalau kalian suka belajar fitness, gabung ke Akademi Fitness. Akses belajar fitness paling mudah.